Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita membaca doa ya. Ayo dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ada artinya. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Okta, Ada. Rio, Ada. sekarang hadir semua ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran sekarang pada hari ini yaitu siswa mampu menggali informasi baik dari buku atau sejarah secara lisan, tulisan, atau visual dengan menggunakan 5W plus 1H. Serta siswa dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi tema persatuan dalam perbedaan. Nah, sebelum ibu menjelaskan, sekarang kalian membaca teks persatuan dalam perbedaan dulu ya untuk memahami materinya agar lebih mudah memahami. Yuk, dibaca teksnya ini. Ini teksnya dibaca. Apakah kalian tahu pelajaran apa saja yang terkandung dalam teks ini? Pelajaran apa ya? Coba disebutkan. Baik. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan ya. Di sini ibu mempunyai media yaitu media gambar untuk mempermudah kalian memahami materi persatuan dalam perbedaan. Nah, sebelum ibu menjelaskan menggunakan media, di sini ibu akan menjelaskan tentang persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam perbedaan adalah yaitu persatuan antara seseorang dengan yang lain tanpa membedakan agama, suku, dan budaya. Nah, dari teks di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Untuk menjaga semangat persatuan perbedaan, kita perlu dengan hidup rukun. Apa sih yang dimaksud dengan hidup rukun? Hidup rukun di sini yaitu hidup yang dapat dibangun memulai dari lingkungan, keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ada beberapa sikap yang perlu untuk mencapai persatuan dalam perbedaan. Sikap tersebut perlu diterapkan oleh semua anggota masyarakat. Sikap apa saja sih yang perlu diterapkan dalam kehidupan kita untuk membangun persatuan dalam perbedaan? Yang pertama yaitu peduli. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, toleransi dengan orang lain. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan peduli? Tidak ada ya? Ibu akan menjelaskan. Peduli adalah
hidup rukun yang bermulai dari sikap seseorang terhadap orang lain tanpa menyadari bahwa orang tersebut memiliki perbedaan dengan kita. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Apa sih yang dimaksud dengan kepentingan bersama? Kepentingan bersama yaitu bagian masyarakat yang beragam dan kita perlu mendahulukan kepentingan dari masyarakat tersebut. Yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Ada yang tahu? Toleransi di sini adalah sikap saling menghormati dan menghargai antara individu meskipun terdapat perbedaan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Manfaat hidup rukun. Di sini hidup rukun itu memiliki beberapa manfaat. 1. Menciptakan kedamaian. 2. Menjadikan hidup aman, nyaman, dan tentram. Yang ketiga, menghindari perselisihan. Perselisihan itu yaitu pertengkaran. Yang keempat, dapat saling membantu ketika saling mengalami kesusahan. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Contohnya seperti apa sih nilai-nilai persatuan dalam perbedaan? Seperti piket kelas secara bersama-sama. Yang kedua, kegiatan mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana. Itu bisa diterapkan di sekolah. Yang ketiga, yaitu membantu teman yang sedang kesulitan, bermain bersama teman, serta membantu peringatan hari besar agama yang dilakukan di sekolah. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai ini di sekolah. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Misal, Okta membantu Rio untuk memahami materi yang dia tidak pahami. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Yang keempat, membangun kekompakan antara siswa. Nah, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan ini juga perlu diterapkan di masyarakat. Contohnya seperti gotong royong, yaitu membersihkan lingkungan, atau gotong royong membangun pos ronda. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan media contoh-contoh dari persatuan dalam perbedaan, yang mana terdapat di sini contoh. Coba diperhatikan dulu ya. Ini contoh apa? Coba dibaca ini contohnya. Terhadap bencana alam. Yang ini contoh sikap mendahulukan kepentingan orang lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dari persatuan dalam perbedaan. Walaupun kita beda agama, beda suku, kita tetap bersatu untuk peduli terhadap korban bencana atau mendahulukan kepentingan orang lain. Yang kedua, ini contoh toleransi antara umat. Apa sih toleransi antara umat itu? Yaitu saling menghargai walaupun berbeda agama. Nah, ini contoh nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah, yaitu piket kelas. Kalian kalau piket itu kan secara bersama-sama, berarti itu merupakan contoh dari nilai-nilai persatuan dalam perbedaan. Yang ketiga, ini peduli korban untuk mengumpulkan dana untuk korban bencana. Ini bisa diterapkan di sekolah ya juga. Yang terakhir ini adalah nilai-nilai dari persatuan dalam perbedaan yang bisa diterapkan di masyarakat, yaitu gotong royong dalam membangun pos ronda, serta bisa gotong royong
sudah menerangkan tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompoknya Okta dan yang satu kelompoknya Rio. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan bersama kelompoknya. Nih. Ayo, sudah selesai? Sudah selesai? Waktunya sudah mau habis. Sekarang perwakilan dari kelompoknya untuk mengumpulkan ya. Ayo. Ibu koreksi dulu ya. Ini hasilnya punya Okta. Ini punya Rio. 10. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu tutup? Sebelum Ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, mungkin pulang. Nah, sekarang sebelum pulang Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Kerjakan di rumah ya. Ini tugasnya di rumah. Pun saya. Karena hari ini pelajarannya waktu ini sudah mau habis, Ibu akan menutup. Akan tetapi sekarang kalian harus memberikan perwakilan untuk memberikan kesimpulan dari materi persatuan dan perbedaan. Ayo Rio, ayo Okta, coba dibacakan kesimpulan dari materi pada hari ini. Satu dalam perbedaan adalah sikap yang dapat menerima. Saya cuma diam lah. Kesimpulannya pada pelajaran hari ini yaitu persatuan dalam perbedaan adalah sikap yang dapat menjaga semangat kehidupan tanpa membedakan suku, bangsa, dan budaya. Nah, sebelum Ibu tutup di sini, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian terus belajar. Karena tanpa belajar, kita tidak akan bisa mengetahui apa yang kita tidak ketahui. Dengan belajar itu adalah proses